Gaduh harta walaupun terseueur digunakan untuk silaturahim, ya, nyambungkeun atanapi nepungkeun, ya, istilahnya ikatan-ikatan rahim kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nukatilu fihi haqqun, ya, istilahnya di dalamnya haqqun lillahi aw li rabbih. Dina harta eta teh aya hak Allah anu kedah dikaluarkeun sapertos zakat, infak, sedekah atanapi wakaf. Nah, itulah satu kelompok pertama. Nu kadua, abdun razaqahu ilman wala mala. Ya. Nu kadua, hamba yang diberi oleh Allah ilmu tapi teu dibere harta. Nah, dengan ilmunya dia ingin sekali berniat di situ, ya, berniat ingin sekali menjadi orang yang punya harta untuk menginfakkan hartanya seperti golongan yang pertama itu. Nah, itu dibolehkan. Anu disebutkeun naon gibtoh teh nya, gibtoh teh boleh menginginkan memiliki harta seperti punya orang tapi tidak menginginkan hilangnya kenikmatan itu dari orang tersebut. Kalau menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang, sina pindah jika nanti harta nanti ka urang manehna jadi miskin. Nah, itu yang tidak boleh disebutkan iri dengki hasad eta mah teu kenging. Nah, itu yang kita pahami, termasuk tadi upami diaos dina kitab Safinatun Najah, dan itu luar biasa sebenarnya. Cuman hapunten anu kasuhun, hapunten ya. Kadang-kadang ngaos Safinatun Najah teh perspektifna pandangan teh hanya dari sisi nu disebutkan fikih wungkul. Padahal upami orang istilahnya kembali kepada sabda Nabi yang lain, dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, at-tafaqquh fid din itu justru kunci terjadinya perbaikan terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita sekarang menentukan siapa yang bakal mimpin negara itu, tinggal lihat aja hadis ini. Kalau Allah ingin memperbaiki negeri ini, maka Allah akan berikan pemahaman kepada masyarakatnya, kepada umat dan bangsa serta negeri ini, pemahaman terhadap agama. Sok dibuktoskeun. Punten anu kasun, sok sanaos orang hafal Safinatun Najah, bahkan bajuri sareng sajabina sanes kanten dengan adillahna, kan ada anu disebutkeun matan taqrib adillatuha. Nah, itu semuanya kalaupun kita hafal sekalipun, tapi perspektif atau pandangan pemahaman terhadap fikih itu hanya sebatas fikih dalam pengertian ibadah, ibadahnya juga hanya urusan yang terkait dengan masalah-masalah kadang-kadang ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, sareng infak, sedekah, termasuk haji di dalamnya, tidak ada hubungannya katakanlah dengan kehidupan sosial masyarakat, apalagi politik. Nah, di situ dipastikan fikih tidak banyak menolong kita. Ya, padahal ada satu bab di dalam fikih itu yang disebut babul jihad. Ada babul qada. Itu babul qada itu mensyaratkan adanya suatu sistem pemerintahan yang bisa menetapkan suatu undang-undang atau suatu keputusan. Makanya di dalam kehidupan berbangsa bernegara nggak ada istilah dalam Islam itu pemisahan, ya. Hapunten anu kasuh. Nah, oleh karena itu bahkan tadi jisim kuring di masyarakat di Cigalontang saya bilang kita masih ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ngaji, kita aos dalam atau di dalam surat Yasin, di mana Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Nah, athar itu pasti orang calik ayeuna teh aya asarna, aya tampakna. Saur ilmuwan mah saurna teh urang upami calik di dieu terus angkat, terus
1 jam sampai 2 jam kemudian itu masih bisa dipoto bekas kita ini. Tapak urang teh tiasa direkam, tiasa dipoto eta teh. Bahwa jam sekian hari ini tanggal berapa pernah ada orang duduk di tempat ini. Itu biasa dan tiasa dipoto. Sanes foto nu ayeuna nu ku urang ngamo ieu teh. Sanes ini saja. Tapi medan magnet yang ada pada kita itu ada fotonya. Semuanya ada fotonya. Sebagaimana kalau kita menyimpan di sini, misalkan saya memegang ini, maka ada bekas disebut bekas sidik jari. Nah, sidik jari ini bisa difoto dan bisa kemudian diketahui bahwa kalau ada misalkan ada pamang nggak waktu itu tanggal sekian, nggak ada. Tiba-tiba ketemu ini, kemudian dicek. Nah, ini ternyata sidik jari saya tanggal sekian itu pasti akan ketemu. Nah, setiap orang itu punya athar. Yang lebih daripada itu dalam surat Yasin pun diimutan ke Allah Subhanahu wa taala ketika nanti semua mulut kita dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Terus wa tukallimuna aydihim. Cik ari curu punten anu kasuhun. Ari ieu curu bagian dari tangan bukan? Halo? Nanti bakal ngomong enggak ini? Saya pernah megang paku katanya, terus paku itu kernyolok naon? Halo? Itu bakal ditanya, ya, dan dia akan jadi saksi. Laras kitunya, wa tukallimuna aydihim cik, urang ayeuna nyonyo handphone nganggo naon cik? Nganggo jempolnya. Bu, mana handphone? Sok ayeuna upami nyepeng handphone kieu we tah. Terus saya ngerti eta kan curug teh eta. Tek. Eta teh sadayana bakal jadi saksi. Cik eta harita tanggal sakieu ya. Jam sekian hari ini detik kesekian eta teh nge-share naon cenah. Ya, kalau yang kita share itu sesuatu hoax, satu keburukan atau satu hal yang palsu, apakah itu tidak ditanya? Halo? Itu namanya kamu orang sadayana nyalir. Kumaha untuk nasib suatu bangsa. Nasib suatu bangsa akan jauh lebih besar pertanggungjawabannya dibandingkan dengan apa yang hanya kita lakukan untuk diri kita sendiri. Sanes kitu Pak Haji punten. Itulah abdi masuknya nyanak ayat eta we ngajelaskeun yen urang teh setiap persoalan hidup kita ini itu pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang bakal jadi saksi siapa? Tangan dan kaki. Kaki harita kemana eta teh? Ka TPS sabaraha cenah. Jeung kaki urang teh tah ka TPS sakieu. Nah, begitu masuk di PTS, kamu melakukan apa? Wah, saya sudah tidak tahu, itu urusan tangan katanya. Nanti tangan ngomong, iya itu urusannya waktu menentukan tanggal 14 Februari itu saya waktu itu menentukan pencoblosan. Nah, tetapi pasti diproses tah. Yang dikira tidak diproses ke Allah Subhanahu wa taala. Halo. Hapunten ieu mah ngemutan bahwa dalam Islam itu tidak ada pemisahan urusan agama dengan agama, apa dengan negara. Malih mah tadi sudah disampaikan, Allah ingin memperbaiki suatu bangsa, satu orang termasuk kita yang ada hari ini, termasuk hapunten anu kasuhun forum ini juga akan diperbaiki oleh Allah menjadi lebih baik, yaitu dengan pemahaman terhadap agama. Pemahaman terhadap agama. Nah, di sini. Kemudian kalau kita bicara agama, masih emut karena udah disebutkan rukun agama. Sing masih emut ibu-ibu rukun agama itu yang sabaraha? Naon wae ibu? Jadi iman yang kedua seperti ihsan. Nah ini mohon maaf hapunten anu kasuhun. Pengawasan simkuring mah tara jauh-jauh kadinya we, tapi coba kita perdalam kemudian kita amalkan. Ya, kita perdalam, kita amalkan Bapak Ibu sekalian. Kita bicara politik, saya mah dari situ saja. Bicara politik itu cukup dari ayat yang tadi saja. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Belum kesana-kesananya, belum sasurat
Kalau bicara tentang satu surat, ketika Allah mengatakan wal Qur'anil Hakim, Allah bersumpah dengan Quran yang maha bijaksana, sebijaksana Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, bagaimana bijaksananya Al-Qur'an memberikan pengetahuan kepada kita? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Quran itu mengajarkan kepada kita yang disebutkan Alkitab itu sendiri yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan Allah mengajarkan melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan hikmah. Nah, itulah ukurannya. Maka kalau mengambil kepada hadis tadi, siapa saja, satu kelompok, satu bangsa, satu negara yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah berikan pemahaman kepadanya terhadap agama. Silahkan, dengan itu saja sudah cukup. Dari 3 paslon sekarang, mangga diaos mana yang paling paham agama, mana anu paling caket kana agama, mana anu di setiap saat selalu mengedepankan urusan agama, mana anu selalu mencintai ulama. Itulah yang ku Allah menjadi tanda bahwa kita akan lebih baik lagi. Beres gitu. Itu sudah janji Allah. Itu nu disebutkan upamidina istilah teori mah disebutkan an-nadhuriyah itu istilahnya hukum kausalitas, sebab akibat. Ya, sebab akibat itu sendiri. Sebab kita menjadi orang-orang yang memahami agama, maka akibatnya kita akan menjadi lebih baik. Ya, kenapa? Sebab satu hal, contoh terbaik sebagai pemimpin kapan dan dimanapun. Kalau sekarang baru teh sok disingsieunan kada sia tong diajar tentang khilafah, nanti bisi radikal sia-siananya di mana-mana. Malah kantos kan kita mendapatkan SE ya, surat edaran tidak boleh mengajarkan jihad dan khilafah sebab itu merupakan akar daripada radikalisme. Eta teh nu bikin kebijakan teh bodoh terhadap agama. Kenapa? Justru dengan jihad sekarang lihat Palestina bisa bertahan menjadi negara. Walaupun dibantai habis Pak, setiap hari sekarang sudah 30.000 bahkan 28.000 ibu-ibu yang dibantai dengan anak-anak. 28.000 bukan jumlah kecil Bapak Ibu sekalian. Satu kecamatan ini katakanlah itu dihabisi oleh mereka, tapi tetap mereka mengatakan Allahu Akbar. Mereka mengatakan alhamdulillah kami syahid, kami dapat syahid, bakal maparin syafaat ke 70 keluarga. Coba, itu mental tidak pernah ada di dalam dan di luar agama. Semua bangsa pasti membutuhkan rakyat kayak begitu. Rakyat yang mau berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Dan itu dalam Islam kita punya ajarannya, yaitu ajaran jihad, sareng khilafah. Khilafah itu jangan disalahpahami. Contoh khilafah nu bener mah Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling benar. Contoh terbaik adalah beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu termasuk dalam persoalan kepemimpinan, dalam persoalan khilafah, dalam persoalan kepresidenan alias kenegaraan. Contoh terbaik. Lihat Nabi ketika membuat yang disebut dengan Wathiqatul Madinah. Nu disebutkan piagam Madinah. Semua masyarakat dan bangsa yang ada waktu itu dicantumkan, dilibatkan untuk menjadi warga negara yang ikut membangun kota Madinah. Tapi apa yang dilakukan? Banyak Quraidah, Bani Nadir, sareng Bani Qainuqa, 3 kelompok Yahudi mengkhianati perjanjian. Akhirnya semuanya oleh Nabi diusir dari kota dari kota Madinah Munawwarah waktu itu. Karena mereka yang telah mengkhianati. Tapi bagi yang setia seperti orang-orang Nasrani yang masih setia di situ, semuanya ikut menikmati. Tidak ada cerita radikalisme dalam pengertian main bantai aja orang yang tidak bersalah, tidak berdosa di pasar langsung diledakkan alias membunuh diri. Itu tidak ada kamusnya dalam jihad Islam. Tidak pernah terjadi. Jadi yang harus diluruskan itu pemahamannya. Sanes ajaran anu dipicu, anu dicoret. Kalau ada orang salah menafsirkan Pancasila, maaf hapunten anu kasuhun, kapungkur Pancasila dimanfaatkan oleh rejim Orde Lama sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Bahkan dia masih ingin bertahan sampai tahun 65 akhirnya. Tahun 65 dugi ka tahun 88.
ya digunakan oleh Orde Baru Pancasila juga untuk mempertahankan berbagai macam kekuasaannya. Nah, kalau ada orang menyalahgunakan Pancasila, apakah Pancasilanya yang harus dibuang, yang harus dicoret, yang tidak boleh diajarkan? Halo? Ya jelas. Itu artinya merusak manhaj, merusak metode, merusak kurikulum, merusak sistem. Jangan itunya yang dibuang, orangnya saja yang salah menafsirkan Pancasila. Hari ini juga ada kesalahan orang menafsirkan Pancasila. Tetapi Pancasila tidak pernah bisa habis dengan kesalahan penafsiran itu. Pancasila itu warisan para ulama, Bapak Ibu sekalian. Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh, ya, kemudian kiai yang lainnya, termasuk di dalamnya dari PUI juga, ya, Kiai Haji Ahmad Sanusi, kemudian Kiai Haji yang di mana? Yang di Majalengka. Itu adalah orang-orang yang seluruhnya ikut merumuskan bersama-sama dan mempertahankan Pancasila sampai detik ini. Dan pastikan Pancasila itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita telah kemudian menyusun yang disebut Pancasila, dan itu merupakan hadiah umat Islam dan dilaksanakan oleh umat Islam agar Pancasila tetap bisa mempersatukan bangsa dan negara yang kita cintai itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini memerlukan seorang pemimpin yang bisa melanjutkan tafsir Pancasila yang benar, bukan untuk kekuasaan tertentu. Sudah jelas dibatasi kekuasaan, katakanlah 2 periode yaitu 10 tahun, masih pengen, ya. Itu kenapa dibuat pembatasan? Karena ingin membatasi pengalaman yang lama. Orde lama tidak dibatasi, Orde Baru tidak dibatasi, maka di Orde Reformasi itu dibatasi. Sekarang pembatasan itu ingin dibatalkan lagi dengan cara-cara yang lain. Nah, itu artinya apa? Orang biasa bertakwa, takwa tenan istilah. Takwa itu kan kepatuhan. Kita biasa patuh dengan aturan. Kalau ada perintah kita patuhi, ada larangan juga kita patuhi dengan cara kita jauhi. Itu kita sudah biasa melakukan seperti itu. Makanya kalau ada orang bikin undang-undang, bikin aturan, terpatuh karena undang-undang, itu bukan sifat orang yang beriman. Sebab illal ladzina amanu tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Setelah kita beriman pada Allah, sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang mukmin itu apa? Kepatuhan terhadap hukum. Pertama hukum Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala, baru aturan ulil amri minkum. Kan begitu. Kepatuhan itu yang disebutkan compliance kalau istilah orang-orang hukum. Compliance itu kepatuhan. Seluruh negara memerlukan warga negara yang patuh terhadap undang-undang. Jadi kalau ada orang yang kemudian merekayasa undang-undang, kemarin katanya nggak boleh, namanya ASN itu netral segala macam semuanya. Tapi sekarang katanya boleh berpihak, ya, karena memang dia juga ingin berpihak. Ya sudah, ya juga saya juga sepakat juga. Kita jadi bebas ya mau ASN aja. Jadi boleh dong kalau gitu kita. Jadi ini kadang-kadang sudah riuh sorangan jadinya. Ya. Dia yang bikin undang-undang, mereka yang bikin undang-undang, justru mereka yang melanggar. Begitu mereka juga terikat oleh undang-undang itu, akhirnya undang-undang itu dibebaskan lagi oleh dia. Ya, seperti itulah negara yang kita cintai, Bapak Ibu yang berbahagia. Dan saya pastikan orang-orang yang taat agama adalah orang-orang yang terbaik untuk bisa menjalankan agama. Kenapa? Karena kita biasa patuh dengan aturan, itu yang terpenting. Ya, maka dari itu hapunten anu kasuhun, jatuhnya negara kita bukan karena banyaknya orang jahat, justru karena banyak orang soleh yang tidak mau berperan dalam negara ini. Halo? Setuju tidak? Ya, jatuhnya negara kita atau jahatnya sebuah negara dalam Islam terutama bukan karena terlalu banyaknya orang jahat yang berkuasa, itu jelas realnya. Tapi banyak orang soleh, orang baik yang tidak mau menghentikan kejahatan mereka. Itu aja masalahnya. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'al. Kesalahan suatu bangsa terdahulu Bani Israel itu karena banyak orang-orang soleh tidak mau menghentikan kemungkaran yang dilakukan oleh sekelompok. Nah, sekarang kita menghentikan kemungkaran itu cukup dengan 1 jari. Tanggal 14 Februari hanya 1 detik, Bu. Bukan 1 menit. Dibuka itu 1 menit, ya, tapi nyoloknya sendiri hanya 1 detik saja.
Saya hadir di sini dalam rangka pendidikan politik, bukan dalam rangka mengarahkan kepada siapa, tetapi agama memberikan begitu jelas kriteria buat kita insya Allah. Perkawis nu ieu nya panginten. Seluruh nantinya kita juga ingin memperjuangkan seluruh pengajar mulai dari PAUD sampai itu harus dapat bagian dari 660 triliun alias 20% APBN. Biasa insya Allah, sangat biasa, sangat bisa. Kalau negara dalam hari ini pemimpin terutama sang presidennya mengerti nasib dan permasalahan bangsa dan negara kita. Jadi kita ini temiskin-miskin teing. Sanes temiskin-miskin teing memang temiskin beunghar orang teh. Ya, hanya sayang ya kekayaan kita ini tidak dikelola oleh orang yang rozaqahullahu malan wa ilman. Itu aja. Malih mah dikelola oleh abdan rozaqahullahu malan wala ilman. Itu ketika dikelola oleh orang-orang yang punya harta, kemudian dia bisa berharta, tidak dikelola dengan ilmu sebab tidak punya ilmu agama, akhirnya tadi seluruh kekayaan hanya berpihak kepada kelompok tertentu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itulah keluhan Roma Irama. Dan keluhan kita juga semuanya begitu. Sekali deui hapunten kasuhun kasadayana manawi katampi silaturahim jisim kuring ka masyarakat di dieu. Hatur salam kasadayana kade tong nyalira wae selamatkan bangsa dan umat. Toel tuh rerencangan. Cik milih naon? Milih ka dieu entong eta curug teu bakal diminta pertanggungjawaban ke di akhirat kitu ka Allah Subhanahu wa taala. Mun salah nyolok, salah menentukan pilihan eta teh tanggal waler urang teh. Tah eta ku curug eta 5 tahun ke depan kumaha nasib negara urang sadayana. Masih milik urang atau dibetos milik batur eta teh. Hargina punten anu kasuhun lebih dari punten anu kasuhun tanah-tanah strategis itu lebih dari 70% sudah milik mereka. Sok tingali we tol eta gaduh sanes gaduh urang teh jiga hebat keren gitu ngan ngieum. Halo sanes gitu Pak Haji nya. Laras pisan. Kumaha tuh punya rumah kok keren banget ya, tapi bulan berikutnya disita. Cuman menikmati 1 bulan gitu ya. Kenapa? Hebat, keren, rumahnya mewah, ada kolam renang segala macam. Bulan berikutnya disita. Kenapa? Menang hutang. Tidak enak lah ya kita kaya dengan menghutang seperti itu hadirin sekalian. Nah, itu harus kita hentikan insya Allah. Sebab itu zalim. Saur Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazlum. Hentikanlah alias tolonglah orang yang zalim maupun yang dizalim. Ya, dengan cara gimana ya Rasulullah? Kalau menolong orang yang dizalim sudah jelas. Terus nuzalim kumaha? Kata Nabi, hentikan kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.